Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Khairul Labibah NIM 190807645 dan rekan saya Ilmi Nasiha NIM 190807658. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pangan dan mineral fungsional. Di sini ada 3 subbahasan utama. Yang pertama ada sumber dan klasifikasi makanan fungsional, yang kedua ada sumber dan klasifikasi mineral, serta efek fungsional, kekurangan, dan kelebihan. Yang ketiga ada pengaruh proses kimia, fisika, kandungan mineral makanan. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu sumber dan klasifikasi pangan fungsional. Apa sih pangan fungsional itu? Pangan fungsional didefinisikan sebagai FOSU atau Food for Specific Health Usage, yaitu makanan yang memiliki efek spesifik terhadap kesehatan karena ada kandungan senyawa kimia tertentu pada bahan makanan. Sementara menurut Goldberg, pangan fungsional adalah makanan bukan kapsul, pil atau tepung yang berasal dari ingredient alami. Berikutnya, klasifikasi pangan fungsional itu ada apa aja? Nah, klasifikasi pangan fungsional itu ada 2, yaitu ada sumber pangan dan cara pengolahannya. Sumber pangan sendiri itu masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu pangan fungsional nabati dan pangan fungsional hewani. Sementara cara mengolahnya itu ada 3, pangan fungsional alami, pangan fungsional tradisional, pangan fungsional modern. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu sumber dan klasifikasi mineral serta efek fungsional apabila kita kelebihan ataupun kekurangan dari mineral. Mineral sendiri itu apa? Mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral itu terbagi jadi 2 kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Perbedaannya itu kalau mineral makro ada itu lebih dari 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro itu kita butuhkan kurang dari 100 mg per hari. Nah, klasifikasi mineral itu ada 3, yaitu mineral organik, anorganik, dan berdasarkan bentuknya. Mineral organik yaitu mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Contohnya ada nasi, ayam, ikan, telur. Kemudian untuk mineral anorganik sendiri yaitu mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya nih ada timbal, kemudian besi teroksidasi, merkuri, arsenik, magnesium. Sementara mineral menurut bentuknya itu ada 2, mineral makro, contohnya kalsium, fosfor, magnesium, natrium klorida, dan kalium. Kemudian ada lagi mineral mikro, contohnya besi, seng, iodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, fluor. Berikutnya kita masuk ke efek fungsional mineral. Nah, efek fungsional ini ada kelebihan dan kekurangan. Apa sih yang ditimbulkan jika kita kelebihan suatu mineral, misalnya mineral besi? Terus apa sih yang ditimbulkan jika kita kekurangan mineral besi? Nah, kita masuk ke efek fungsional. Yang pertama mineral mikro. Ada besi nih. Besi itu merupakan Baik, saya lanjutkan. Besi merupakan salah satu mineral yang dapat membuat tubuh sehat. Tubuh manusia mengandung kurang lebih 3,5-45 gram zat besi, di mana 2/3-nya ditemukan di dalam darah, sementara sisanya ditemukan di dalam hati, sumsum tulang, otot. Peranan dalam produksi sel darah merah sudah sangat terkenal, terutama untuk kaum wanita. Gejala kekurangan zat besi adalah kesulitan bernafas, nafas terengah-engah, jantung yang berdetak lebih cepat, kelelahan, kesulitan memusatkan perhatian, tidur yang tidak pulas, sakit saat menstruasi,
ujung bibir yang pecah-pecah, iritasi mata, dan bahkan kerontokan rambut. Selanjutnya, zinc atau seng. Seng adalah salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dan dikelompokkan dalam golongan trase mineral. Namun bagi manusia, arti penting zat seng sebenarnya baru terungkap pada tahun 1956. Fungsi seng terbilang sangat vital bagi kelangsungan hidup sel-sel tubuh manusia. Salah satunya sebagai zat perantara bagi lebih 70 macam enzim dan protein yang ada di tubuh manusia. Tanda bila mengalami kekurangan seng antara lain rata-rata pertumbuhan yang lambat, tidak ada selera atau nafsu makan, ketidaknormalan pada kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, kesulitan dalam melihat di kegelapan, menurunnya produksi hormon pada pria. Selanjutnya yaitu yodium. Peran yodium bagi tubuh. Yodium tergolong sebagai mikromineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam tubuh yodium sangat dibutuhkan oleh kelenjar tiroid, kelenjar yang agak besar dan berada di leher depan bagian bawah. Oleh kelenjar tiroid, yodium digunakan untuk memproduksi tiroksin. Kekurangan yodium dikhawatirkan bayinya akan mengalami kretenisme, yaitu tinggi badan di bawah ukuran normal atau cebol, yang disertai dengan keterlambatan perkembangan jiwa dan tingkat kecerdasan. Tanda-tanda lain akibat hipotiroid ialah kelopak mata tampak lebih cembung, muka kelihatan suram, lesu, rambut kasar, lidah bengkak, dan suara parau. Kelebihan yodium di dalam tubuh dikenal juga sebagai hipertiroid. Hipertiroid terjadi karena kelenjar tiroid terlalu aktif memproduksi hormon tiroksin. Biasanya ditandai gejala mudah cemas, lemah, sensitif terhadap panas, sering berkeringat, hiperaktif, berat badan menurun, nafsu makan bertambah, jari-jari tangan bergetar, jantung berdebar-debar, bola mata menonjol, serta denyut nadi bertambah cepat dan tidak beraturan. Selanjutnya yaitu selenium. Selenium telah menunjukkan diri sebagai salah satu dari agen-agen anti kanker yang lebih kuat. Apabila ia digabungkan dengan vitamin E, efektivitas keduanya terhadap kanker akan sangat meningkat. Mereka bersama-sama bekerja sebagai anti kanker yang kuat. Sistem anti penuaan yang disebut glutathione peroksidase atau GSH. Kombinasi ini membentuk satu oksidan yang paten, dan karenanya pemakan radikal bebas ini melindungi membran-membran sel dari serangan radikal bebas. Selanjutnya tembaga. Akibat dari kekurangan dan kelebihan tembaga, untuk kekurangannya yaitu anemia pada anak-anak yang menderita malnutrisi. Untuk kelebihannya dapat terjadi pengendapan tembaga dalam otak dan kerusakan hati. Selanjutnya yaitu mangan. Mangan sebagai sumber makanan utama seperti gandum, buah-buahan yang dikeringkan. Fungsi utama mangan dalam tubuh yaitu sebagai komponen enzim. Jika terjadi kekurangan, gejalanya yaitu terjadi penurunan berat badan, iritasi kulit, mual dan muntah, perubahan warna rambut, pertumbuhan rambut yang lambat. Jika kelebihan mangan, maka akan terjadi kerusakan saraf. Selanjutnya yaitu kromium. Kromium adalah sejenis mineral mikro yang esensial bagi tubuh. Esensial dalam hal ini berarti tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari sumber luar, seperti makanan dan suplementasi. Fungsinya hampir sama dengan insulin yang diproduksi oleh tubuh, yaitu untuk mendorong glukosa atau karbohidrat ke dalam sel untuk dijadikan energi. Asupan kromium yang optimal tampaknya menurunkan jumlah insulin yang diproduksi agar tidak terlalu banyak, menjaga kadar gula merah. Selanjutnya yaitu fluor. Fluor bertanggung jawab terhadap pencegahan kerusakan gigi yang terjadi di Amerika Serikat mulai pertengahan tahun 1980-an. Tindakan khusus harus dilakukan saat jumlah fluor yang dikonsumsi oleh anak-anak. Tingkat fluor di atas 2 mg per liter dapat merusak pertumbuhan gigi orang dewasa sebelum menjadi gigi tetap. Sumber fluor diantaranya adalah air, makanan laut, tanaman, ikan, dan makanan hasil ternak. Sedangkan fungsi fluor diantaranya yaitu yang pertama untuk pertumbuhan dan pembentukan struktur gigi, yang kedua untuk mencegah
karesi gigi. Selanjutnya yaitu tentang efek fungsional mineral makro. Yang pertama yaitu ada natrium. Natrium merupakan kation utama dari cairan ekstraseluler yang terdiri dari 35-45% terdapat dalam kerangka tubuh. Akibat kekurangan natrium yang pertama yaitu menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Yang kedua dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah natrium. Selanjutnya, akibat kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Edema yaitu membengkaknya salah satu anggota tubuh, dan hipertensi yaitu tingginya tekanan darah. Efek fungsional mineral makro selanjutnya yaitu klorida. Klorida merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal atau otak dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Jika terjadi kekurangan klor, maka akan terdapat gejala muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Dan jika kelebihan juga bisa membuat muntah. Jadi AKG minimum klor sehari sebesar 750 mg. Klor diabsorpsi di usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Selanjutnya kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber utama adalah makanan segar atau mentah, terutama buah, sayur, dan kacang-kacangan. Kekurangan kalium dapat terjadi karena kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Kehilangan banyak melalui saluran cerna dapat terjadi karena muntah-muntah, diare kronis, dan kebanyakan menggunakan obat pencuci perut. Kebanyakan kehilangan kalium melalui ginjal adalah karena penggunaan obat diuretin, terutama untuk pengobatan hipertensi. Sedangkan untuk kekurangan kalium menyebabkan lesu, lemah, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, menggigau, dan konstipasi. Kelebihan kalium akut dapat terjadi bila mengonsumsi melebihi 12 gram per milikubik permukaan tubuh sehari tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Hiperkalemia akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian. Kelebihan kalium dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh yang berada dalam jaringan keras yaitu tulang dan gigi. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok dan rapuh. Pada usia lanjut terjadi osteoporosis yang dapat dipercepat oleh keadaan stres. Dapat juga terjadi pada perokok dan pemabuk. Selain itu, dapat juga menyebabkan osteomalacia yaitu riketsia pada orang dewasa dan terjadi karena kekurangan vitamin D. Kadar kalsium darah yang rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Akibat kelebihan kalsium menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral lain, serta konstipasi. Mineral selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, sekitar 1% dari berat badan. Fosfor terdapat pada tulang dan gigi serta dalam sel yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Kekurangan fosfor biasa terjadi karena menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraseluler. Magnesium merupakan bagian dari klorida. Peranan magnesium dalam tumbuh-tumbuhan sama dengan peranan zat besi dalam ikatan hemoglobin dalam darah manusia yaitu untuk pernafasan.
Kekurangan magnesium bisa terjadi jika kekurangan protein dan energi serta berbagai kompilasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal endokrin terlalu lama mendapat makanan tidak melalui mulut atau intravena. Akibat kelebihan magnesium belum diketahui secara pasti. Kelebihan magnesium terjadi pada penyakit gagal ginjal. Mineral selanjutnya atau mineral yang terakhir yaitu sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin serta asam amino metionin dan sistein. Rantai samping molekul sistein yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain sehingga membentuk jembatan disulfid yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein. Kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Poin yang ketiga yaitu tentang pengaruh proses pengolahan terhadap kadar mineral dalam makanan. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan makanan. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu memiliki hubungan dengan mineral suatu bahan makanan. Mineral yang terdapat dalam bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Sebagian makanan, yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan organik dan air, sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral atau kadar abu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Endang pada tahun 2018, kadar abu pada tempe gude mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kadar abu pada biji gude. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya hidrolisis pada saat perendaman. Menyatakan hal ini karena mineral yang terkandung dalam biji gude terlarut dalam air pada saat perendaman. Selain itu, perebusan juga mempengaruhi penurunan kadar mineral. Rata kadar abu pada tempe gude adalah 0,627%, sedangkan pada biji gude sebesar 3,585%, penurunan sekitar 82,31%. Berdasarkan kadar abu berhubungan dengan mineral dalam suatu bahan. Jika kadar abu dalam bahan menurun, maka kadar mineral bahan akan ikut menurun. Pemanasan. Pemanasan terdiri dari proses perebusan, memanggang, dan menggoreng. Pada makanan digunakan untuk meningkatkan rasa, menonaktifkan mikroorganisme, patogen, dan meningkatkan umur simpan. Pemanasan air dalam proses perebusan akan meningkatkan daya kelarutan pada suatu bahan dengan pengukusan. Perebusan dengan penambahan garam sangatlah sedikit dan terbatas. Pengolahan memberikan penurunan terhadap kadar abu setelah dilakukan pengukusan dan perebusan. Akan tetapi terjadi peningkatan kadar abu setelah perebusan garam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ella dan kawan-kawan pada tahun 2012, pengolahan dengan cara pengukusan menyebabkan kehilangan kadar kalsium remis sebanyak 30,74%, perebusan sebanyak 41,11%, dan perebusan garam 23,13%. Pengolahan dengan cara pengukusan menyebabkan kehilangan kadar natrium remis sebanyak 44,87% dan perebusan sebanyak 47,70%. Tetapi terjadi peningkatan kadar natrium sebanyak 8,27% pada perebusan garam. Peningkatan kadar natrium dikarenakan adanya penetrasi garam pada daging remis pada saat perebusan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dengan jumlah lebih banyak dari 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah lebih sedikit 100 mg per hari. Mineral-mineral yang dibutuhkan tubuh akan memiliki fungsi khasnya masing-masing. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh adalah seimbang. Banyak gejala dan penyakit yang dialami oleh tubuh akibat kekurangan dan kelebihan mineral. Beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman komposisi mineral meliputi umur,
jenis, ukuran, habitat, letak geografis, dan kondisi alam. Proses pengolahan, baik itu fermentasi, perebusan, pemanggangan, penggorengan, mempengaruhi kadar mineral dalam makanan. Terdapat beberapa kadar mineral yang turun, begitu juga sebaliknya. Di sini terdapat daftar pustaka sebagai acuan kami. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.